Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ruang belajar. Kali ini saya akan memberi tutorial atau bagaimana cara membuat menggunakan aplikasi seleksi BLT. Aplikasi ini saya buat berdasarkan rujukan dari video saya sebelumnya yang saya buat. Di sini saya cantumkan link file Word seperti ini di link deskripsi yang video sebelumnya, yaitu bagaimana seleksi BLT dengan 14 kriteria. Nah, ini angket yang ada di link deskripsi video saya sebelumnya. Ini saya buat dalam bentuk Word supaya nanti menjadi referensi rekan-rekan perangkat desa semua. Jadi kalau yang saya buat ini masih menggunakan perhitungan manual ya. Jadi kalau misalnya kita mau isi di sini 0, maka kita harus ketik 0, di sini 100. Kalau dia memang tidak ada, maka dia kita isi 0. Kalau memang ada, kita isi 100. Nah, ini masih membutuhkan waktu lama dan pada saat perhitungan ya. Tapi kalau pada saat seleksi yang dilakukan oleh RT atau RW, ini masih harus menggunakan lembaran ini. Jadi harus menggunakan lembaran ini dengan ditulis tangan, kemudian nanti di-store ke kepala desa untuk dilakukan seleksi menggunakan aplikasi. Nah, setelah ini diisi, baru kita perangkat desa menggunakan aplikasi yang saya maksud. Nah, di aplikasi ini cukup mudah sekali. Jadi tinggal input skornya, kemudian itu sudah muncul langsung hasilnya, bahkan skornya berdasarkan standar ini dia sudah bisa muncul hasilnya. Nah, nanti hasil akhir itu adalah antara tidak menerima atau tidak mendapat BLT dan mendapat BLT. Jadi saya rasa aplikasi yang saya buat ini insya Allah nanti bermanfaat dan membantu pekerjaan para perangkat desa ya. Oke, langsung saja kita ke bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Tonton terus videonya ini supaya nanti tidak ada kesalahan, tidak ada trouble di aplikasinya atau di komputer rekan-rekan semua. Silahkan download aplikasinya di link deskripsi video di bawah ini sudah saya letakkan linknya, jadi tinggal download aja. Kemudian saya anggap semuanya sudah di-download. Akan tetapi sebelum kita ke bagaimana cara penggunaannya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, karena aplikasi ini saya buat gratis untuk membantu perangkat desa yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin menurut rekan-rekan semua ini bermanfaat. Jadi saya tidak memungut biaya, saya buat ikhlas. Saya kerjakan selama 2 hari lebih, semuanya demi kerjasama dan tentunya manfaat yang akan kita dapat. Saya sih hanya mengharapkan satu hal, yaitu dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like, kemudian komen, kemudian nyalakan loncengnya. Nah, tentunya yang mendapatkan berkah dan pahala yang melimpah kita bagikan kepada rekan-rekan kita yang belum mengetahui ya, siapa tahu ini bermanfaat bagi mereka dan dibutuhkan. Kemudian silahkan komen di video ataupun di WA ya, saya cantumkan di aplikasi. Silahkan tanyakan apabila ada masalah, ada trouble dengan aplikasi yang saya buat ini nanti. Kemudian kalau ingin mengembangkan lebih bagus lagi atau lebih disesuaikan dengan desa masing-masing, silahkan hubungi saya akan bantu sukarela ya, dengan kemampuan saya seadanya. Oke, langsung saja. Setelah kita download, tentunya video file tersebut akan masuk di link download. Kemudian di sini ada folder seleksi BLT, kita copy. Kemudian kita taruhkan di partisi C ya, harus di C ya. Tidak boleh di mana-mana, harus di C. Kenapa harus di C? Karena saya buatnya itu posisi di partisi C, karena semua komputer itu pasti memiliki partisi C. Tapi kadang ada juga komputer yang tidak memiliki C, sistemnya itu dia install di D. Nah, ini tidak bisa ya, harus menggunakan posisi partisinya C, karena dia tidak akan bisa berjalan, tidak akan berfungsi database-nya. Oke, kita copy tadi, kita paste di sini.
Kemudian kita ekstrak foldernya, ekstrak her. Ini saya berikan gratis, tidak gunakan password, tidak menggunakan minta transfer dan sebagainya ya. Nah, setelah itu di sini ada folder seleksi BLT, kita klik 2 kali. Di sini ada 2 file. Di sini ada file database, di sini ada file seleksi. Kemudian untuk file seleksi ini yang formatnya application, kita klik kanan, kemudian send to ke desktop. Boleh mau taruh desktop atau mau tetap di sini nggak masalah ya. Taruh di desktop, maka di desktop akan menghasilkan ini. Kemudian kita klik 2 kali. Ingat, sebelum kita buka, file yang ada di sini jangan sekali-kali di rename ya, diubah namanya, maka dia akan tidak berjalan. Dan juga foldernya ini tidak boleh di rename, tidak boleh diganti, ditambahin dan sebagainya. Pokoknya nama foldernya ya seperti ini. Kemudian isi filenya juga seperti ini ya. Oke, perhatikan di sini kalau dia ada di posisi C, perhatikan di sini lokal C, seleksi BLT, kemudian filenya. Kalau di sini ada lagi folder lain, dia tidak akan bisa berjalan. Oke, kita ke desktop, di sini aplikasinya, kita klik 2 kali. Nah, ini aplikasinya sangat sederhana, tetapi insya Allah bermanfaat. Di sini menu utama itu ada, di sini ada tutorial ya tentang BLT. Kemudian ada di sini saya cantumkan channel saya supaya rekan-rekan semua tetap ingat. Apakah rekan-rekan sudah sedikit membantu saya dengan mensubscribe. Kemudian ada di sebelah kiri ada master data, ada data desa ya, ini nanti kita inputkan data desa. Ada data relawan ya, data relawan. Di sini nanti kalau rekan-rekan mau lebih ingin dikembangkan lagi, Mas saya mau pengen tambah ini, boleh silakan hubungi nanti. Silakan berikan komen di link video ya, di komen di video, supaya kita bisa diskusi dan untuk mengembangkan aplikasi ini. Karena ini saya buat itu meraba ya, tidak tahu sih apa kebutuhan perangkat desa di seluruh Indonesia. Jadi silakan komen di kolom komen video. Kemudian di menu yang kedua ada proses seleksi, ada input standar. Ini nanti standarnya berapa sih supaya dapat BLT. Kemudian ada input syarat dan kriteria. Nah, di sini ada prosesnya, ada data penduduk, ada syarat, kemudian ada kriteria. Baru di sini nanti hasil keputusannya ya. Kemudian ada laporan. Di sini ada hasil seleksi nanti. Nah, ini masih kosong ya, belum ada isinya. Nanti kita akan coba semua. Kemudian kita langsung saja ke master data. Kita akan demokan satu persatu supaya nanti tidak ada kendala ya. Kita klik data desa. Di sini penggunaannya yang pertama itu jangan langsung diisi ke sini, tapi harus klik tombol tambah, karena tombol tambah ini untuk membuka database. Kita klik tambah. Nah, kalau kita klik tambah, maka di sini akan muncul bintang ya. Kita isikan di sini data ini yang perlu kita isikan cukup satu, karena kita gunakan satu desa. Kodenya bisa 001 misalnya. Nama desa misalnya Tanjung Aman 2 ya. Kemudian nama kepala desa maksud saya misalnya Hadi Susanto MM ya. Ini hanya contoh ya, mohon maaf kalau ada yang nama yang sama. Nama desanya Mekar Asri Indah. Kemudian kecamatan, ini hanya saya contohkan saja, kecamatan Sungkai Tengah, kabupatennya Lampung Utara,
kemudian provinsinya Lampung. Nah, ini kebetulan kecamatan, kabupaten, dan provinsinya ini domisili saya. Setelah itu kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke, maka masuk di sini. Nah, di sini kalau kita mau, ini data yang perlu diisi cukup satu saja ya, tidak perlu dua, nggak boleh dua. Kemudian kalau ingin melakukan edit atau masih ada yang salah setelah kita input, boleh kita hapus semua atau kita edit. Caranya kita klik di sini, kemudian klik tombol edit. Nah, yang boleh diedit itu mulai dari nama sampai ke provinsi. Untuk kode itu tidak bisa diedit ya. Kode, kalau mau ganti kode maka kita harus hapus filenya. Nah, misalnya di sini kita akan tambahkan namanya mm, misalnya mpd ya. Oke. Nah, setelah itu kita klik simpan, maka di sini akan bertambah. Oke. Kalau kita mau menghapus, kita klik hapus ya. Oke. Nah, sekarang kita keluar, kemudian kita akan ke input data relawan ya, relawan. Data relawan ini boleh lebih dari satu karena di situ ada ketua, ada sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Ada pelaksana ya. Di situ boleh. Kita contohkan satu saja nanti di sini. Oke, di sini kita klik tambah ya, kemudian kodenya misalnya RL 001 relawan ya, namanya Bambang Andika, kemudian jenis kelamin laki-laki, jabatan ketua ya, kita kasih ketua, nomor HP-nya kita isi, nomor HP, kemudian alamatnya Lampung Utara misalnya. Nah, setelah itu kita klik simpan ya. Kemudian kita kalau mau input data yang kedua ya, kita klik tambah lagi dengan syarat tidak boleh kode ini diketik dua kali ya. Ini tidak boleh karena kalau kita ketik dua kali RL strip 001 maka dia nanti akan terjadi trouble dan sebagainya ya. Kita jangan menggunakan ini ya. Kita gunakan kode yang lain. Oke, satu aja dulu saya contohkan, kemudian kita ke proses ya. Ada input standar. Input standar ini kita klik tambah. Ada nomor misalnya 1, 2, 3. Kemudian standarnya kita buat di sini misalnya karena total itu 2000 poin, 2000 skor, jadi kita misalnya 1200 ya. Berarti di atas 1200 dia terima menjadi terima BLT. Tapi kalau di bawah 1200 dia tidak mendapatkan BLT. Kemudian kita simpan. Oke, masuk. Nah, ini cukup diisi satu saja ya, karena yang akan dipanggil nanti yang ini. Di situ ada edit, ada hapus, sama saja dengan yang tadi. Kita langsung saja kita klik keluar, kemudian masuk ke input syarat. Nah, di sini data yang perlu kita isi, perhatikan langkah-langkahnya ya. Kita mulai dari yang pertama adalah input data penduduk ya. Kalau misalnya rekan-rekan mau ditambah data penduduknya atau disesuaikan dengan keadaan yang diminta oleh pemerintah, ya silahkan hubungi saya. Oke, kita klik tambah, kita masukkan nicknya 16 digit. Di sini saya contohkan saja. Digit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian
nama kepala keluarga Doni Situmorang. Ini hanya contoh. Tempat lahirnya Lampung Utara. Tanggalnya kita bisa pilih tanggal di sini, ya. Kemudian umur itu kan saat ini tahun 2020, ya. Kemudian di sini kita masukkan tahun berapa dia lahir. Kita lihat di sini, misalnya 1979, ya. Setelah kita ketik tahun lahir kita klik di sini. Nah, maka muncul. Kalau ini kita ubah menjadi 77, kita klik di sini, maka berubah jadi umur 43. Kemudian kita klik alamat Jalan Mawar RT 01. Kita ketikkan RT-nya saja. Nah, ini data penduduknya atau masyarakat. Selanjutnya kita ke syaratnya. Syarat di sini ada pertama program keluarga harapan, ya. Dia memiliki atau tidak. Misalnya punya, maka nilainya 0. Tapi kalau dia tidak, maka nilainya 100, ya. Jadi di sini bisa misalnya dia punya. Kemudian bantuan pangan non tunai BPNT, misalnya dapat, ya, berarti nilainya 0. Kemudian kartu prakerja dapat, maka nilainya 0. Kemudian kehilangan pekerjaan karena COVID-19, ya, kita klik di sini, berarti nilainya 100. Kemudian kalau belum terdata atau exclusion error, ya, belum, maka 100. Kemudian memiliki anggota keluarga sakit menahun, misalnya ada, ya, kita klik di sini, berarti nilainya, skornya untuk syarat ini dia 300. Kemudian kita masuk ke input kriteria penerima BLT. Di sini luas lantai rumah per orang. Di sini ada opsi, di opsinya ini kita pilihan ada 14 meter persegi, ya, ini poinnya 5. Kalau dia kurang dari 8 meter persegi, maka nilainya 100. Misalnya kita pilih ini, maka nilainya 100. Kemudian ada jenis lantai. Ada keramik, nilainya 10. Dia semakin keramik maka poinnya semakin kecil. Ada semen 40, ada kayu merah, kayu murah 60, bambu 80, kemudian tanah lantainya berarti dia 100. Misalnya kita pilih di sini bambu, ya. Kemudian dinding rumah. Dinding rumah tembok keramik nilainya 10. Ada tembok dengan plester, ada tembok tanpa plester, ada kayu murah, ada kayu rumbia, kemudian ada bambu. Jadi kalau dia tembok tanpa plester, kita klik di sini nilainya 60. Kemudian kalau tempat buang air, di sini kloset duduk, ya, kloset yang sudah bagus, ya, poinnya 10. Ada kloset jongkok yang biasa kita gunakan mungkin secara umum. Kemudian di atas lubang tanah, maksudnya ini kita buat lubang tanah, kemudian kita kasih kayu, kita nongkrong di situ buang airnya. Jadi nilainya 80. Nah, ini masih di daerah terpencil masih ini, ya. Kemudian bersama orang lain. Nah, dia numpang, ya, tidak ada lubang ini karena mungkin tidak memiliki perkarangan. Kemudian dia numpang di orang lain, maka nilainya 100. Tapi kita pilih yang ini karena ini masih umum. Selanjutnya ada lampu penerangan. Ada listrik sendiri, itu nilainya kecil 40. Ada listriknya numpang, ada minyak tanah, kemudian, ya, ada menggunakan minyak tanah. Kita buat 3, ya. Kita misalnya buat di sini listrik numpang. Kemudian ada sumber air minum, langganan PAM, ya, ini nggak perlu dapat BLT. Sumur bor nggak perlu dapat BLT. Kemudian sumur mata air, ya, kita klik pilih yang ini. Kemudian bahan bakar dapur. Bahan dapur ini untuk memasak, misalnya bahan bakarnya untuk memasak. Di sini ada gas 10 kilo,
ada gas 3 kilo, kemudian minyak tanah, ya minyak tanah yang menggunakan sumbu ya, kompor yang menggunakan sumbu, kemudian arang, kemudian kayu. Nah, sekarang ini umumnya itu sudah menggunakan gas 3 kilo. Tapi ada juga yang masih menggunakan, walaupun dia punya gas, masih menggunakan minyak, masih menggunakan arang, masih menggunakan kayu. Jadi kita ambil umumnya dia menggunakan, misalnya menggunakan gas 3 kilo. Kemudian konsumsi daging susu, ya, konsumsi daging susu dalam satu minggunya. Dalam satu minggunya, di sini ada gas, maksud saya yang di sini, ya di sini ada 6 kali dalam per minggu, ya. Waduh, hampir tiap hari makan daging atau susu. 5 kali, 4 kali, 3 kali, ya 2 kali, 1 kali. Nah, ini kalau dia 1 kali berarti dia nilainya memang dia miskin sekali ya. Kita pilih misalnya 2 kali ya, ikan asin sama susu misalnya. Kemudian ganti pakaian dalam setahun. Kita pilih di sini 4 setel dalam setahun ya. Berarti sudah kaya. Kemudian 1 setel, misalnya kita pilih 1 setel dalam setahun. Kemudian jumlah makan per hari, berapa kali dalam makan sehari. Di sini ada 3 kali plus cemilan, poinnya lebih kecil ya. 3 kali, kemudian 2 kali, 1 kali ya. Kalau sudah 1 kali berarti ini sangat berhak sekali mendapatkan BLT ya. Kita pilih yang 2 kali. Kemudian tempat berobat jika sakit. Di sini ada poliklinik ya, atau tempat berobat pribadi. Kemudian ada puskesmas ya, walaupun puskesmas gratis tapi di situ kalau obat kita tetap tebus. Kemudian pijit terapi ya, jadi kalau masuk angin kita pijit, kita kerokan dan sebagainya. Kemudian minum obat warung ya, ini yang sering dialami oleh masyarakat miskin atau di ekonomi standar atau rendah ya. Kita pilih yang minum obat. Selanjutnya sumber penghasilan. Sumber penghasilan atau pekerjaannya, misalnya karyawan honorer, pedagang kecil. Nah, kita pilih yang sejenisnya, tidak saya cantumkan semua karena bisa lebar. Jadi saya bisa rekan-rekan bisa dikategorikan sendiri. Sopir, taksi, angkot, ojek ya. Buruh bangunan, perkebunan ini sama. Buruh tani, kemudian nelayan, kemudian petani lahan yang hanya memiliki lahan 500 meter ya. Nah, ini satu pekarangan ya. Oke, lanjut ke sumber penghasilan ya. Di sini kita pilih misalnya yang petani lahan 500 meter persegi ya. Ini totalnya, kita kasih nilai 100. Kemudian di pendidikan kepala keluarga, berarti bapaknya. Di sini ada S2 sampai ke tidak sekolah ya. Kalau tidak sekolah ya kita pilih 100. Cuman kalau dia hanya tamat SD atau tidak tamat SD ya, kita coba tamat SD. Selanjutnya ada memiliki tabungan atau memiliki barang yang mudah dijual. Ya, di sini agak sulit bagi perangkat desa untuk mengecek kita. Ya, tapi ini untuk supaya ini terbuka ya, itu memang tugasnya RT yang memang harus langsung untuk mendatangi ke rumah ya. Kita tanya langsung ya. Memiliki tabungan ya, memiliki tabungan. Poinnya 20. Kemudian memiliki barang mudah dijual ya. Di sini poinnya tidak nampak ya. Kemudian poinnya 50. Kemudian tidak memiliki tabungan, poinnya 90. Kemudian tidak memiliki barang mudah dijual ya. Jadi kalau memiliki tabungan walaupun saldonya habis itu dianggap dia masih mampu. Tapi kalau di sini tidak memiliki barang yang mudah dijual atau dijual dengan cepat, misalnya motor, misalnya handphone, misalnya TV, nah tidak memiliki itu, maka kita kasih dia poin 100. Oke. Nah, di sini
untuk skor di bawah sini. Nah, untuk jumlah total skornya di sini yang kita tentukan itu 1390. Sedangkan standar yang kita buat tadi itu 1200. Karena ini udah di atasnya, maka dia keterangannya adalah dapat BLT ya. Jadi kita akan simpan di database untuk yang dapat BLT. Nanti kita akan coba yang tidak dapat BLT. Oke, setelah itu langsung saja kita klik simpan ya. Nah, maka dia akan masuk di sini. Kita akan tambah data satu lagi. Kita tambah. Kita masukkan nicknya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Nama kakaknya Rohman Agung. Kemudian tempat lahirnya Lampung. Kemudian tanggal lahirnya, kemudian tahunnya misalnya 80. Kita klik di sini. Kemudian alamatnya Lampung. Selanjutnya kita tentukan pilihannya. Kita buat di sini tidak diterima ya. Tidak diterima berarti sini 0, di sini dapat, di sini dapat. Kemudian di sini kita buat yang kecil-kecil saja supaya nanti ada hasil dia untuk yang tidak diterima ya. Oke, semua sudah terisi, maka di sini kita coba kita akan coba dia supaya dia tidak dapat, maka di sini harus kita buat dia 200 di bawah 200 ya, 1200 ya. Kita kurangi. Nah, di sini 1155, maka secara otomatis dia tidak dapat. Kemudian kita klik simpan ya. Oke, sebentar. Oke, kita ulangi, kita klik simpan. Nah, maka dia akan masuk di sini. Nah, di sini ada dua data yang dapat dan tidak ya. Jadi dia langsung memberikan keputusan bahwa dia dapat atau tidak. Selanjutnya kita akan cek atau kita print data ini dalam bentuk dua jenis, yaitu kita print dalam bentuk penduduk yang mendapat BLT ataupun yang tidak mendapat BLT. Kita klik tombol print di sini. Nah, di sini sebelum kita cetak, kita pilih menurut keputusan. Misalnya yang dapat, kemudian kita cetak. Maka di sini yang ditampilkan adalah yang dapat saja. Nanti kemudian kalau kita mau print menggunakan printer, kita tinggal print yang ini. Kemudian kalau kita mau pilih yang tidak dapat, kemudian kita cetak. Maka di sini akan ditampilkan laporan yang tidak dapat ya. Kemudian kalau kita ingin mencetak keseluruhan, baik itu yang dapat ataupun yang tidak, kita kembali ke halaman utama, yaitu ke laporan. Nah, di sini kita klik laporan, kemudian kita klik hasil seleksi. Maka di sini akan muncul ya hasil laporan. Nah, di sini akan muncul laporan untuk menampilkan seluruhnya. Nah, di sini antara yang dapat dan tidak akan masuk ke sini ya. Kemudian di bawah laporan ini ada nama ketua relawan, kemudian ada mengetahui kepala desa. Ini data ini akan muncul secara otomatis berdasarkan data yang kita input di sini ya. Yang di sini untuk data desanya, untuk kepala desa, dan di sini untuk data relawannya ya. Oke. Di sini kemudian ada bantuan, silakan di sini ada nomor handphone.
jika rekan-rekan ingin butuh bantuan mengenai masalah atau memiliki trouble. Oke, mungkin itu aja dulu sedikit bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Saya tunggu subscribe-nya, kemudian komennya, kemudian saya tunggu juga kritik dan sarannya untuk aplikasi ini. Sekian, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.